Perkuliahan pada kali ini kita akan mempelajari tentang teknik ekstraksi dan juga pemodifikasiannya. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Ya, teknik ekstraksi dan modifikasi dari teknik ekstraksi tersebut. Pokok bahasannya ada pemilihan pelarut, ada teknik ekstraksi dan juga pemodifikasian teknik ekstraksi. Ya, yang pertama tentang pelarut. Ya, cara memilih suatu pelarut dalam metode ekstraksi harus memiliki beberapa sifat penting pelarut. Yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk melarutkan. Yang kedua, memiliki kecepatan menguap. Yang ketiga, trayek didiknya seperti apa, dan yang keempat adalah berat jenis dari pelarut itu sendiri. Ini beberapa sifat penting pelarut yang digunakan dalam teknik ekstraksi. Ini tabel kepolaran suatu pelarut, mulai dari yang non-polar sampai yang polar. Yang paling polar adalah air, kemudian yang paling tidak polar adalah fluoroalkalin atau fluoroalkana. Ya, toluen memiliki indeks polaritas 2,4. Kalau air memiliki indeks polaritas sebesar 10,2. Ini urutannya ya. Jadi semisal seperti ini. Kalian dapat tanaman, ingin kalian ketahui apa itu metabolit sekundernya, sehingga kalian harus menentukan dulu pelarut apa yang akan saya gunakan untuk menarik metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman obat tersebut. Misalkan kalau metabolit sekundernya dia senyawa polar, sehingga kalian harus menarik juga dengan pelarut yang polar, sehingga prinsip dari proses pemilihan pelarut yaitu solve dislike solve. Jadi harus menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama dengan metabolit sekunder suatu tumbuhan obat. Jadi dia linear ya. Bagaimana pemilihan pelarut? Yang pertama, air. Air itu memiliki keuntungan apabila kalian ingin menggunakan pelarut. Dia mudah dicari, kemudian murah, dapat melarutkan berbagai macam zat, dan kekurangannya adalah dia cepat sekali menjadi media pertumbuhan jamur. Serta air dapat mengembangkan simplicia, sehingga proses ekstraksi sangat sulit dilakukan. Ini kerugian dan keuntungan dari air. Kemudian ada yang namanya etanol yang sering kita gunakan dalam proses ekstraksi. Kelebihannya, dia lebih spesifik dan bertahan lama karena berfungsi sebagai pengawet. Tentu saja kekurangannya adalah memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan air. Ada juga gliserin, dia digunakan untuk menarik zat aktif simplicia yang mengandung zat samak dan juga tanin. Jadi kalau kalian mengetahui dalam suatu tumbuhan obat mengandung tanin, bisa menggunakan pelarut gliserin. Untuk pelarut eter, dia mudah sekali menguap, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk membuat sediaan obat yang disimpan dalam jangka waktu lama. Eter juga dapat menyebabkan manusia yang menghirup menjadi pingsan. Ya, ini sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan eter. Biasanya yang digunakan itu adalah lebih ke dietil eter. Kemudian ada juga yang namanya heksana. Pelarut ini baik untuk menarik lemak dan minyak dalam tumbuhan obat. Biasanya sih kalau ke tumbuhan obat lebih sedikit yang memiliki kandungan lemak maupun minyak. Biasanya nanti simplicianya adalah dari bahan-bahan dari hewan. Untuk kaseton digunakan untuk melarutkan lemak, minyak atsiri dan juga damar, tetapi tidak dipergunakan untuk sediaan galenik. Kenapa? Karena sukar hilang dari sediaan dan baunya sangat tidak enak. Untuk kloroform tidak dipergunakan karena apabila kita menghirupnya dapat menyebabkan toksik. Pemilihan pelarut itu harus seperti apa sih? Itu harus didasarkan kepada jenis kepolarannya.
Ada polar, semi polar, dan juga non polar. Ini bisa kalian cocokkan di tabel yang tadi saya telah berikan di beberapa slide sebelumnya. Ya, untuk polar ada air, metanol, etanol, asam asetat. Semipolar dia ada aseton, etil asetat, DMSO, dan diklorometan. Untuk nonpolar ada heksana, kloroform, dan juga ether. Terus syaratnya bagaimana sih kita memilih pelarut yang ideal untuk ekstraksi? Yang pertama, pelarut tersebut harus selektif dalam menarik metabolit sekunder yang kita inginkan untuk proses pengujian dari suatu tumbuhan obat. Yang kedua, dia memiliki titik didih yang rendah dan seragam. Kenapa? Agar gampang nanti ketika dia menarik metabolit sekunder tersebut. Ketiga, tidak toksik dan ramah lingkungan. Keempat, mampu mengekstrak semua senyawa simplicia. Terus Bu, gimana kalau simplicia tersebut memiliki metabolit sekunder yang polar, semipolar, dan juga nonpolar? Sehingga nanti proses ekstraksinya harus melalui 3 tahapan jenis pelarut agar semua metabolit sekunder yang terdapat dalam simplicia dapat ketarik. Ya, kemudian dia harus stabil secara fisika dan kimia, inert dan tidak mudah terbakar, mudah untuk dihilangkan dari ekstrak, dan tidak bereaksi dengan senyawa yang diekstrak. Karena kalau nanti bereaksi, maka tidak akan mendapatkan metabolit sekunder yang diinginkan. Serta yang paling penting, dia harus murah dan juga ekonomis, ya, karena kita akan membutuhkan pelarut dalam jumlah banyak dalam proses ekstraksi. Beberapa teknik ekstraksi yang kalian sudah pelajari di praktikum. Maserasi. Maserasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti macerer atau merendam. Dia adalah metode ekstraksi dengan cara merendam simplicia nabati menggunakan pelarut tertentu selama waktu tertentu dengan cara pengadukan. Kalau untuk maserasi sendiri biasanya 3-5 hari dengan cara direndam, kemudian ke hari esoknya akan diganti pelarut, tapi sebelumnya harus diaduk terlebih dahulu sebelum penambahan pelarut yang kedua maupun yang ketiga. Prinsip kerjanya adalah like dissolve like, jadi melarutkan zat aktif berdasarkan jenis kelarutannya. Suhu yang digunakan biasanya suhu ruangan atau juga boleh 15-20 derajat Celcius selama 3-5 hari. Ini untuk yang metode maserasi. Modifikasi dari teknik maserasi apa saja? Yang pertama ada digesti, kemudian maserasi dengan mesin pengaduk. Jadi dia secara otomatis ya kalau dengan mesin pengaduk. Ada juga remaserasi, maserasinya berulang. Ada juga maserasi melingkar bertingkat, ekstraksi turbo, ekstraksi ultratoraks, dan juga ultrasound assisted solvent extraction. Ini beberapa tipe atau jenis modifikasi dari teknik maserasi. Kelebihannya apa? Yang pertama, dia sederhana, gampang dilakukan, biayanya otomatis lebih murah, dan dia hanya khusus untuk senyawa yang termolabil saja. Serta dia lebih hemat penyari atau pelarutnya lebih hemat dalam penggunaannya. Kekurangannya apa? Memerlukan lebih hemat penyari itu lebih hemat sampel atau simplicia yang digunakan dalam proses maserasi. Kekurangan maserasi, dia memerlukan banyak sekali waktu, 3-5 hari, dan dia biasanya penyaringannya tidak sempurna, jadi hanya 50% yang terambil. Larutnya cukup banyak digunakan, dan pada saat ekstraksi banyak senyawa-senyawa yang penting di dalam simplicia ikut hilang. Ini contoh alat macerator yang digunakan, ada bejana, ada pengadukannya, dan juga ada penutupnya. Yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi adalah penyarian dengan cara mengalirkan pelarut melalui simplicia. Simplicianya secara apa, Bu? Secara lambat sampai terekstraksi sempurna. Jadi keadaannya harus jenuh, sesuai dengan prinsip kerja dari perkolasi. Menurut Farmakope Indonesia, 10 bagian simplicia dengan derajat kehalusan yang cocok dengan 2,5-5 bagian pelarut.
Jadi kalau 10 bagian simplisia, maka pelarutnya 2,5 sampai 5 bagian. Itu perbandingan antara simplisia dan juga pelarut yang digunakan menurut Farmakope Indonesia. Contohnya di sebelah kiri, alat perkolatornya, kemudian contoh atau macam-macam alat perkolatornya. Ada yang berbentuk corong, ini khusus untuk pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar rendah. Bentuk tabung, pembuatan ekstrak cair. Bentuk paruh, pembuatan ekstrak atau tinktur dengan kadar yang tinggi. Jadi ketika kalian ingin menarik metabolit sekunder dengan kadar rendah, maka harus menggunakan perkolator bentuk corong. Untuk cair bagaimana, Bu? Menggunakan bentuk tabung, dan untuk paruh dia menggunakan khusus untuk dengan metode ekstraksi yang memiliki ekstrak kadar tinggi, seperti itu. Modifikasinya ada perkolasi biasa, dia berulang, reperkolasi, kalau tadi remaserasi, ini reperkolasi, ada juga bertingkat, dan yang terakhir adalah perkolasi dengan tekanan. Kemudian keuntungan menggunakan perkolasi, yang pertama tidak memerlukan langkah tambahan, dia cukup di suhu ruangan, tidak perlu panas, selalu dialiri oleh pelarut yang baru sampai sempurna. Itu keuntungan dari perkolasi. Untuk kerugiannya, dia biasanya tidak merata proses penyaringannya dan sangat terbatas. Pelarutnya juga cukup banyak dan memakan banyak waktu. Ini kelebihan dan kekurangan dari perkolasi. Sokletasi yang ketiga, dia metode memisahkan komponen simplisia dengan cara penyarian berulang menggunakan pelarut tertentu dengan alat sokletasi. Dengan alat soklet. Prinsipnya adalah biasanya proses pemisahannya itu dengan pelarut yang mudah menguap serta penyariannya berulang. Itu khusus untuk sokletasi. Biasanya proses pemisahannya itu akan terjadi selama 1 siklus. Syarat pelarut untuk sokletasi apa saja? Harus mudah menguap. Titik didih pelarutnya rendah. Pelarut tidak melarutkan senyawa yang tidak diinginkan. Kemudian pelarutnya harus untuk bahan yang akan diekstraksi. Pelarutnya gampang terpisah dengan cepat setelah dikocok. Dan sifatnya sesuai dengan senyawa yang diisolasi, baik pun itu polar maupun non-polar. Ini syarat-syarat pelarut yang digunakan untuk sokletasi. Ini alatnya, kalian sudah pernah lihat. Siphon arm itu dihitungnya 1 siklus, ya. Jadi sampelnya nanti akan disimpan di dalam, sampelnya dihaluskan dulu dengan derajat kehalusan tertentu menggunakan herbal grinder. Kemudian nanti akan dibungkus dalam suatu kasa atau kertas saring, diikat supaya nanti tidak keluar simplisinya pada saat proses sokletasi, dimasukkan ke dalam extraction chamber atau tabung ekstraksi. Nanti di bawahnya dikasih pelarut dan menggunakan batu didih atau batu yang digunakan agar proses pemanasannya sempurna. Kalau cuma di bawah saja pemanasannya nanti bisa pecah. Makanya dia harus sempurna pemanasannya juga. Ya, terus di atasnya dipasang kondensor, ada air masuk, ada air keluar untuk mendinginkan sehingga proses pemisahannya dapat terjadi. Di atas dalam keadaan suhu ruangan, di bawah dalam keadaan panas. Ini bagian-bagiannya, ada kondensor, ada timbel. Tadi ya, wadah chamber extraction-nya itu namanya timbel. Ada bypass side arm. Kemudian ada siphon arm, itu penghitung siklus, beberapa kali siklus dia mengalami proses ekstraksinya. Ada boiling flask atau wadah dari sampel dan juga pelarut. Keuntungannya, sampel tekstur lunak, tidak tahan pemanasan secara langsung, penyaringannya pasti sempurna karena dia prosesnya berulang. Terus pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Larutnya otomatis hanya sedikit, waktunya efisien karena memerlukan minimal 3-5 jam, tidak perlu berhari-hari seperti perkolasi dan juga maserasi, dan yang terakhir proses relatifnya sangat cepat sehingga dapat
menguji senyawa-senyawa di dalam metabolit sekunder tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kerugiannya, dia tidak direkomendasikan untuk tanaman yang mudah rusak dengan adanya pemanasan. Jadi kalau bunga-bungaan nggak boleh pakai sokletasi. Yang kedua, terjadi proses pengorean karena tadi ya berulang pelarutnya. Kemudian kerugiannya, pelarutnya memiliki titik didih yang rendah sehingga mudah menguap, gampang hilang pelarutnya kalau kalian tidak benar dalam memasang alat sokletasi. Terus yang keempat, tidak bisa digunakan ekstraksi dengan campuran pelarut karena uap pelarut memiliki komposisi berbeda dengan pelarut cairnya. Ini kerugian dari sokletasi. Terima kasih. Sekian perkuliahan kita tentang teknik ekstraksi dan pemodifikasiannya. Ada beberapa metode yang sudah kita pelajari di praktikum. Jadi apabila kalian masih ingin tahu materi secara spesifik, nanti akan kita pelajari di beberapa minggu ke depan, lebih spesifik ke tiap metode ekstraksinya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.